Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali guys. Nah, jadi pada hari yang indah dan berbahagia ini, saya Alek Dan saya Kacilo. akan mempresentasikan kisah teladan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Dan Sayyidina Uwais Al. Nah, jadi yang pertama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Seperti yang sudah kalian tahu, siapa? Menurut kalian dia itu siapa? Putri Rasulullah SAW. Oh iya lupa. Ya, benar. Ya. Jadi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini dia adalah putri dari Sayyidina Muhammad, enggak ya? Putri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dia ini anak Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Nah, tanggal kelahirannya ini masih diperdebatkan dan kurang diketahui. Ada yang menyebut 5 tahun sebelum kenabian, ada yang menyebut setahun sebelum kenabian, atau ada yang menyebut saat Nabi berusia 41 tahun. Nah, jadi sejak kecil Sayyidatuna Fatimah ini dikenal cantik, cerdas, sabar, taat, mandiri, dan sejak ibunya wafat, yaitu menggantikan peran Sayyidatuna Khadijah dalam merawat ayahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat dia harus menyaksikan bahkan saat beliau harus menyaksikan penentangan Quraisy. Nah, beliau ini mendapat banyak julukan seperti Al-Zuhra yang artinya cermelang, At-Tahirah yang artinya suci, dan Sayyidah Nisa Al-Alamin, pemimpin wanita sejagat. Oke banget kan? Nah, jadi gimana nih kehidupan Sayyidatuna Al-Fatimah Az-Zahra ini? Nah, jadi pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang saat itu berusia 21 tahun. Lebih 5 bulan. Nah, setelah perang Badar, dari pernikahan ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhasin. Jadi dari pernikahan ini Sayyidatuna Fatimah ini melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Muhasin. Ada lagi Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kulsum. Jadi banyak ya sebenarnya. Nah, riwayat lain menambahkan seorang putri bernama Sayyidatuna Ruqayyah. Nah, jadi Sayyidatuna Fatimah ini adalah putri yang paling lama bersama Rasulullah dan menjadi sumber keturunan beliau yang tersebar luas, dan Rasulullah SAW ini sangat menyayanginya dan selalu memuliakan. Nah, selain riwayat kapan dia lahir diperdebatkan, riwayat kapan wafatnya pun diperdebatkan nih guys. Jadi nggak ada yang tahu pasti gitu, tapi tahu aja gitu umur beliau berapa. Nah, ada yang mengatakan beliau wafat pada 3 Jumadil Awal 11 Hijriah di usia 18 tahun 2 bulan. Namun ada pendapat yang lebih kuat yang menyebut beliau meninggal pada 3 Ramadan 11 Hijriah di usia 88 tahun. Jadi jauh ya selisihnya, setelah sakit 40 malam. Nah, sebelum wafat, Sayyidatuna Fatimah ini memandikan diri menggunakan wangian yang dibantu oleh Sayyidatuna Asma binti Umais, dan berpesan adalah hanya Sayyidina Ali yang memandikannya. Dan lalu beliau dimakamkan di Al-Baqi pada tengah malam oleh Sayyidina Ali bersama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, jadi keutamaan dan keteladanannya ini, jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa yang ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Nah, jadi sebegitu mulianya Sayyidatuna Fatimah ini guys. Jadi Rasulullah ini bersabda bahwa Sayyidatuna Fatimah itu adalah penghulu wanita seluruh alam, dan menjadi wanita tertinggi di antara seluruh wanita
paling tinggi, not physically. Dan juga ia termasuk 4 wanita utama penghuni surga bersama dengan 3 yang lainnya, itu Sayyidatuna Siti Khadijah binti Khuwailid, Siti Maryam binti Imran, dan Siti Aisyah binti Nazarin, yaitu istri Firaun. Nah, keutamaan dari Sayyidatuna Fatimah ini juga terlihat dari kemuliaan akhlak, ketaatan terhadap Allah, kesetiaan kepada keluarga, dan keberaniannya mendukung dakwah Islam meskipun dia mendapatkan tekanan yang berat. Itu guys. Oke, next yaitu kisah teladan dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dan harta. Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda saleh dari Yaman pada masa Nabi Muhammad SAW, dan ia tidak pernah bertemu dengan Nabi karena harus merawat ibunya yang sudah tua dan sakit. Meski begitu, Sayyidina Uwais sangat mencintai Rasulullah dan beriman kepadanya. Harusnya sih teman-teman sudah pernah dengar ya ceritanya yang mengenai Sayyidina Uwais Al-Qarni dan ibunya, dan beliau adalah orang yang sangat taat. Nah, kalau lebih detailnya lagi ceritanya begini. Jadi, suatu ketika Sayyidina Uwais Al-Qarni pernah ingin sekali berhaji, namun ia tidak punya banyak bekal. Ibunya yang sudah tua dan lumpuh sangat ingin melihat Ka'bah, tapi ibunya ini tidak mampu berjalan. Namun dengan penuh bakti, Sayyidina Uwais membuat semacam keranjang di punggungnya lalu menggendong ibunya ribuan kilometer dari Yaman menuju Mekah. Jadi demi ibunya bisa melihat Ka'bah, Sayyidina Uwais ini rela menggendong ibunya sejauh itu dengan berjalan kaki. Kalau jalan dari sini ke Jogja aja mungkin tidak sampai, mungkin bawa tanggungan di punggungnya. Namun karena yang digendong itu adalah ibunya, pasti beliau mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan karena sangat berbakti. Nah, setelah sampai, beliau melakukan tawaf sambil menggendong ibunya juga karena ibunya tidak bisa berjalan. Seorang sahabat bertanya, apakah kau merasa sudah membalas jasa ibumu dengan menggendong ibunya jauh-jauh? Namun Sayyidina Uwais menjawab, belum. Semua ini belum sebanding dengan 1 kali sakitnya saat ibuku melahirkanku. Kisah ini jadi teladan betapa besarnya bakti Sayyidina Uwais kepada ibunya, hingga Nabi menyebut namanya sebagai orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah banget ya sih, bahkan Masya Allah sudah sejauh itu berulangnya dan ia masih belum merasa bisa membalas jasa itu. Begitu mulianya ibu bagi kita. Next, teladan yang satu lagi yaitu dikenal oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan bahwa Sayyidina Uwais adalah ahli yang taat kepada ibunya, dan dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun mendengarnya. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Jadi kalau menurut beberapa sumber saat tadi pergi melihat Ka'bah dan haji itu, Uwais menyempatkan waktunya untuk pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi sayangnya ia tidak dapat bertemu dengan Nabi. Nah, Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni penghuni langit kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Saking mulianya bahkan ada tanda putih. Sudah itu Nabi memandang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan orang bumi. Nah, apa saja sih teladannya? Kalau disingkat tuh ada 1, berbakti kepada orang tua, rela berkorban kesempatan mulia dengan merawat ibunya sedang sakit. Jadi, yang kan bisa saja ya Uwais Al-Qarni menunggu Nabi Muhammad SAW pulang. Namun karena tahu ibunya sakit, jadi Uwais Al-Qarni lebih memuliakan dan mementingkan ibunya. Yang kedua, kesederhanaan dan juga kerendahan hati. Hidupnya yang sederhana tanpa mencari pujian. Yang ketiga, keteguhan iman dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Meskipun tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, ia beriman sepenuh hati dan mengikuti ajaran
keempat, keikhlasan dalam beramal. Ibadah dan kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah, syukron. Wassalam. Ada apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah habis memorinya.